Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, untuk video kali ini ada sebuah acara ya 3 hari yang lalu itu, yaitu tentang konversi Epimol Afrika ya. Tuh, dan ini ada pembicaranya, yaitu atas nama Tuan Victor Mohagachi ya. Di sini kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia ya, itu manajer Epimol Kenya, negara bagian Afrika ya kalau nggak salah. Oke, tadi Mang Udin udah sempat baca-baca dan baru beberapa paragraf, tapi isinya udah daging mulu nih kata. Enak ini kayaknya nih ya. Maksudnya pembahasannya itu bermutu lah kalau menurut Mang Udin ya. Ya, jadi ayo kita gaskan aja lah. Oke. Mudah-mudahan pionir juga suka gitu, karena Mang Adun perhatikan di sini banyak hal yang belum kita tahu. Konvensi Epimol Afrika 24 Maret ya 2024. Pembicara Tuan Victor Mohagachi, Country Manager Epimol Kenya. Selamat sore atau pagi Bapak dan Ibu para pionir dunia. Saat ini kita berada di jurang sebuah era baru, sebuah era yang ditentukan oleh inovasi, desentralisasi, dan kekuatan dari berbagai kemungkinan. Teknologi transformatif di zaman kita, cryptocurrency. Sebagai pikor tim yang dipimpin oleh Dr. Nicholas Kokalis yang cakap itu ahli ya di bidangnya, itu bukan cakep tapi cakep juga sih. Teknologi jaringan Pi sedang memperjuangkan ruangannya, maksudnya memperjuangkan ruangnya untuk melampaui induk mata uang kripto Bitcoin. Jadi mau melebihi Bitcoin ya, kabarnya seperti itu. Ingat, ada lebih dari 456 koin dan token cryptocurrency. Oke, banyak banget ya. Tuh, emang beberapa waktu lalu kita sempat bahas juga yang ada di Indonesia aja banyak kan gitu ya. Tuh, tapi perhatikan koin ini Pi. Oke, cryptocurrency bukan hanya tentang koin atau token digital. Ini mewakili perubahan mendasar dalam cara kita memandang dan berinteraksi dengan uang. Hal ini melampaui batas negara, ideologi, dan sistem keuangan tradisional kita. Ini adalah secercah harapan bagi mereka yang tidak mempunyai rekening bank, alat untuk inklusi keuangan, dan pendorong pemberdayaan ekonomi. Mungkin bagi masyarakat yang paling rentan, hanya mereka yang mau melakukan penambangan Pi dengan serius. Oke tuh ya, ingat tuh dengan seriusnya sampai huruf besar lagi. Iya, memang kalau misalkan kita rajin klik petir gitu, itu cukup pengaruh loh untuk memanggil ya, kasarnya itu memanggil undangan KYC katanya gitu. Tapi kalau misalkan pionir baru nih khususnya kita bolong-bolong, aduh itu yang repot ya, undangan KYC-nya tuh bakal lama itu. Jadi ya kita memang harus serius gitu. Jadi serius di sini hanya baru pembahasan menambang saja ya, bukan soal kontribusi atau investasi seperti itu. Oke, kita lanjut. Cryptocurrency merupakan hasil dari teknologi blockchain. Nah, udah mulai nih dagingnya udah mulai kelihatan. Beri hormat kepada bapak dan pendiri teknologi ini, Satoshi Nakamoto. Nah, tadi makanya mentok sampai di sini. Waduh, ini kok ngeri banget ini orang. Kenapa? Di situ dengan jelas ya beliau mengatakan itu merupakan hasil teknologi blockchain. Beri hormat kepada bapak dan pendiri teknologi ini, Satoshi Nakamoto. Mang Adun jadi ingat ke nama Satoshi Nakamoto. Kita tahu yaitu Satoshi ya, koin Satoshi, koin Bitcoin ya gitu, atau pendiri Bitcoin juga yang sampai saat ini ya masih gelap kabarnya gitu, nggak pernah muncul seperti itu. Tapi memang kabar-kabar ya rumornya begitu, bahwasanya Dr. Nicholas Kokalis itu ya Bitcoin juga punya beliau ya, atau untuk eksperimen waktu itu, dan ternyata gagal seperti itu karena lemahnya KYC-nya, banyak penipuan, pencuci uang, dan sebagainya, kejahatan digital lainnya ya.
Oke, teknologi blockchain ini telah mengembangkan sistem buku besar terdistribusi yang menjamin transparansi dan keamanan, membuka jalan bagi transaksi yang tidak dapat dipercaya dan aplikasi terdesentralisasi yang dilihat melalui e-commerce di bawah visi yang ingin dicapai ini. Otak yang lebih besar dan kepemimpinan para manajer negara Afrika melalui bimbingan pemimpin kami yang cakap, Mr. Oliver Datimana, terus Nona Doris dan Tuan Mike, ketika mereka melakukan segala upaya untuk mempromosikan ideologi revolusi bisnis Epimol di bawah jaringan Pi di Afrika. Upaya tak kenal lelah mereka harus didukung oleh para manajer negara kita tanpa mengedipkan mata. Luar biasa lah, berarti dukungannya itu, kekompakannya, yaitu artinya Epimol juga di Afrika itu bagus ya, seperti itu. Jadi ya ini bisa dianggap cabang lah. Kalau misalkan pusatnya itu di Filipina ya, kalau nggak salah seperti itu, Epimol itu di Filipina. Nah terus ini masuk ke Epimol Afrika, artinya ya walaupun Epimolnya satu gitu, kita tahu ya karena lintas batas jadi bisa ada di mana-mana. Sama dengan beberapa waktu lalu Picket Plus atau apa itu pemenang hackathon membutuhkan duta pengembang. Itu ya untuk mengembangkan ya seperti ini gitu. Jadi para manajer negara kita tanpa mengedipkan mata itu benar-benar katanya mendukung ya, atau harus gitu. Nah upaya tak kenal lelah mereka harus didukung. Emang benar sih gitu. Karena apa? Karena kalau nggak ada dukungan dari tim pemerintah ya maaf ya kita lemah itu. Kenapa Cina begitu pesat ya? Karena dari angkatan militernya saja ya, pensiunannya itu gerak semua gitu. Jadi wajar lah kalau di beberapa negara Pi itu bisa meluas gitu kan, atau dengan cepat adopsinya ya karena pemerintahnya juga aktif gitu ya. Ya mudah-mudahan Indonesia juga bisa seperti itu. Oke, kita lanjut di kekuatan besar manapun yang lebih mengganggu memiliki tanggung jawab yang besar. Saat kita menavigasi mata uang kripto, kita harus tetap waspada terhadap penipuan. Ya, betul, penipuan dan fobia teknologi. Nah, ini ya istilah fobia teknologi ini nih. Kadang apa? Takut ya, gitu. Ini pakai duit pernah salah gitu. Saudaraku juga ada yang gitu kan. Jadi itu mah yang kayak gitu-gitu pakai duit enggak, dibilang enggak kok, susah ya, biarkan saja. Makanya ini ada istilah fobia teknologi ya. Khawatirnya tidak sedikit orang yang belum paham ke Finetwork gitu kan, dikiranya itu ya membutuhkan investasi lebih, padahal kan cuman gratis ya, cuman kuota saja. Oke, kita lanjutkan. Kita harus mengupayakan transparansi, pendidikan, dan kolaborasi untuk membangun ekosistem keuangan kripto yang lebih kuat, relevan, andal, berkelanjutan, dan inklusif yang akan menopang semua hal tanpa diskriminasi di masyarakat. Betul. Jadi ya tidak mudah ya membangun kepercayaan hal semacam itu. Halo para pioner, mari kita kembangkan ide-ide mata uang kripto dan mari kita adakan kesempatan besar ini untuk mendorong perubahan positif, mendorong inovasi dan memberdayakan individu di seluruh dunia. Saat kita mempromosikan Epimol dan ideologi keuangan disruptif lainnya, mari kita bangkit dan berdiri bersama untuk melakukan yang terbaik. Saat kita mengucapkan ya selamat tinggal pada Web 2 dan memperkenalkan Web 3 yang memiliki semua program yang mengganggu revolusi industri keempat, marilah kita tetap mengandalkan perjalanan ini, rekan-rekan pioners. Oke. Untuk menggerakkan seluruh ide lebih cepat dengan menciptakan jaringan yang lebih kuat di seluruh Afrika, kita memerlukan pelatihan induksi yang tepat, fasilitas materi pemasaran dan pembelajaran, konferensi dan wawancara media nasional tuh, bener ya.
Ini memang penting banget, perlu dipikirkan secara seimbang. Dan yang terakhir, kita memerlukan mobilitas di seluruh negara. Betul, sebagai manajer wilayah ya. Meskipun sumber daya terbatas, para pengelola negara berjuang dengan sumber daya mereka sendiri. Jaringan Epimol bergerak dengan lambat. Oke, jadi kalau misalkan para pengelola negara berjuang dengan sumber daya mereka sendiri, jaringan Epimol bergeraknya bakalan lambat ya, katanya seperti itu. Oke, penting juga untuk mempertimbangkan pertemuan konferensi online antar pemimpin. Nah ya betul, dan dilakukan secara rutin dengan koneksi yang dapat diakses seperti Google, Team John atau Telegram. Di WhatsApp juga bisa sebetulnya ya, cuman ya WhatsApp banyaknya senyap, diam-diam aja. Itu yang Adun perhatikan ya. Padahal ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol chatting juga bisa sih gitu kan. Ada yang nggak tahu ya kita tanyakan, harus aktif dong. Kadang ya maaf ya, itu pentingnya gitu loh di dalam grup apapun, baik WhatsApp, Telegram, Instagram dan sebagainya lah ya. Itu pentingnya interaktif, dan mudah-mudahan di dalam satu grup Pai itu ya, grup apapun itu ada orang yang benar-benar paham tentang Pi Network, sehingga memberikan edukasi pembelajaran yang jelas dan pasti gitu, sehingga pioner itu di dalam satu grup itu kompak dan paham betul. Ya ini maaf ya, kadang tidak sedikit yang beradu argumen ya. Yang satunya merasa benar, ketika timbul yang informasi baru nih dari pioner yang gak aktif misalkan gitu kan. Ini terjadi sih jujur aja di grup WhatsApp Mang Adun pribadi ya gitu. Jadi timbul tuh, waduh sialan gitu kan, giliran gua mau mengedukasi, berita hoaknya dipercaya, yang gua klarifikasi malahan diabaikan. Karena apa? Ya karena Mang Adun emang nggak pernah aktif di grup WhatsApp, ngapain gitu kan itu. Paling cuma nengok-nengok doang, kiranya ada yang nggak lurus ya diluruskan, seperti itu. Cuman ya itu, karena mungkin bagi mereka tidak sedikit yang merasa sok paham ya. Ini jujur aja Mang Adun cerita belak-belakan aja ya, seperti itu memang adanya gitu. Jadi kita harus sabar menghadapi ya yang seperti itu. Jadi jangan sampai dalam sebuah grup itu terjadi percekcokan yang tidak berguna. Oke, ini benar ini gitu. Jadi ya itulah penting untuk juga untuk mempertimbangkan pertemuan konferensi online antar pemimpin, dan dilakukan secara rutin bahkan katanya dengan koneksi yang dapat diakses seperti Google, Team John atau Telegram. Strategi yang lebih baik untuk ini diperlukan tim inti saya. Terima kasih kepada para pioner Kenya, pioner Afrika, pioner global, dan para pemimpin tim kami yang cakap. Oke. Oleh manajer negara Kenya, Tuan Peter Mohagachi. Siap ini orangnya ya. Tuh. Jadi beliau tuh aktif seperti itu, dan manajernya Epimol di negara Kenya. Oke, siap ya. Semoga ada yang bisa kita ambil kesimpulannya atau ambil hikmahnya dari pidato atau pembicara dari Kenya ini, negara Kenya ya. Itu supaya untuk pengetahuan kita semua. Ya udah ya. Thank you, nanti kita lanjutkan lagi di informasi Pi Network yang lainnya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Bye bye.